Pernah nggak sih kamu ada di situasi kayak gini? Kamu lagi coba benerin sesuatu, niatnya baik banget. Mungkin soal salah terjemahan atau info keliru di grup chat keluarga. Bukannya diterima, koreksi kamu malah dianggap serangan pribadi. Nah, ini skenario yang umum banget dan bikin frustrasi kan? Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa ini bisa kejadian. Coba deh lihat percakapan ini. Familiar banget kan? Yang satu cuma coba klarifikasi, yang lain langsung ngerasa kemampuannya diremehin. Momen-momen kayak gini nih yang sering banget mengubah diskusi santai jadi drama yang gak perlu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dan jawabannya tuh bukan sekedar, dia baperan. Ternyata ada penjelasan ilmiah dan psikologis di baliknya. Yuk kita gali lebih dalam buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi di kepala dan di hati saat miskomunikasi ini terjadi. Oke, hal pertama yang perlu kita lurusin. Ada perbedaan yang jelas banget dan ini penting antara mengoreksi sebuah ide dengan menyerang pribadi seseorang. Ini adalah fondasi komunikasi yang sehat. Jadi, poin kuncinya tuh di sini. Mengkritik konten, entah itu data atau terjemahan, itu wajar dalam diskusi. Masalahnya baru muncul kalau fokusnya geser dari apa yang salah jadi kamu yang salah. Nah, disitulah garis batasnya dilewati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu sains di baliknya. Dan catat ya, ini sama sekali bukan soal pinter atau nggak pinter. Ini murni soal proses biologis yang normal yang dialami semua orang seiring bertambahnya usia, dan gimana itu mempengaruhi cara otak kita memproses informasi. Istilah ini mungkin kedengarannya agak serem ya, penurunan kognitif ringan. Tapi ini sebenarnya bagian alami dari penuaan, sama kayak rambut jadi putih. Ini bukan penyakit, tapi lebih ke perubahan cara kerja otak yang wajar terjadi seiring waktu. Terus efeknya ke obrolan kita gimana? Nah, karena otak butuh waktu sedikit lebih lama buat memproses info dan memori jangka pendeknya nggak secepat dulu, kalimat yang agak ribet, punya makna ganda atau topiknya lompat-lompat jadi lebih susah ditangkap. Inilah yang bisa bikin interpretasinya meleset dari maksud kita. Ini juga poin penting lainnya. Ada yang namanya pragmatik. Gampangnya, ini soal kemampuan kita nangkep makna di balik kata-kata. Seiring usia, koleksi kata-kata seseorang mungkin masih kaya banget. Tapi kemampuan otaknya buat nangkep nuansa sosial atau konteks yang nggak diomongin langsung, itu bisa sedikit berubah. Nah, ini dia yang bikin rumit. Hal-hal kayak ironi, sindiran halus, atau sarkasme jadi lebih susah buat diartikan. Ini juga ngejelasin kenapa komunikasi digital yang penuh singkatan dan makna tersirat sering banget jadi sumber kesalahpahaman antar generasi. Oke, tadi kita udah ngomongin hardware-nya, alias otak. Sekarang yuk kita beralih ke software-nya, yaitu psikologi, emosi, dan tumpukan pengalaman hidup yang membentuk cara kita ngelihat dunia dan menafsirkan omongan orang. Kita semua punya ini, namanya bias konfirmasi. Ini semacam jalan pintas mental. Tapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman, bias ini cenderung makin kuat. Orang jadi lebih lengket sama interpretasi awal mereka karena rasanya itu didukung oleh pengalaman puluhan tahun. Jadi, bayangin deh pas ada koreksi fakta, otak yang udah terbiasa dengan sebuah keyakinan bisa menafsirkannya bukan sebagai info baru, tapi sebagai serangan terhadap fondasi pengetahuan dan pengalaman yang udah susah payah dibangun seumur hidup. Nah, disinilah hati ikut bicara. Bagi seseorang yang udah makan asam garam kehidupan, harga diri dan pengalaman hidup itu nyatu banget. Jadi, koreksi netral soal fakta bisa diterjemahin secara emosional jadi pengalamanku nggak ada artinya ya. Makanya responsnya jadi defensif, bukan menerima. Terakhir, ada juga soal beda gaya komunikasi. Mungkin generasi yang lebih tua terbiasa ngomong lebih apa adanya, literal. Sementara generasi yang lebih muda lebih sering pakai konteks dan makna tersirat. Ketidakcocokan gaya ini aja udah bisa jadi sumber miskomunikasi yang besar. Oke, setelah kita tahu semua akar masalahnya, dari otak sampai ke hati, sekarang pertanyaannya, terus kita harus gimana? Yuk kita pindah ke bagian solusi dan lihat beberapa strategi praktis buat komunikasi yang lebih nyambung. Coba deh perhatiin pilihan kata-kata ini. Semuanya punya satu tujuan penting, ngebungkus koreksi sebagai sudut pandang pribadi atau sebuah kemungkinan, bukan sebagai kebenaran mutlak. Ini langsung mengubah nada dari konfrontasi jadi kolaborasi. Nah, ini contekan yang jelas banget. Intinya selalu sama. Kritik idenya, bukan orangnya. Jangan pakai kata kamu yang kesannya nyalahin.
Sebaliknya, pakai kata saya buat nunjukin ini cuma interpretasi kamu dan fokus bahas masalah utamanya. Baik, mari kita satukan semua yang udah kita bahas. Memahami semua ini tuh bukan soal nyari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi lebih ke memahami proses rumit di balik sebuah kesalahpahaman. Jadi, lain kali kamu menghadapi situasi kayak gini, coba ingat deh faktor-faktor ini. Ini bukan karena orangnya keras kepala atau nggak mau ngerti, tapi ini adalah kombinasi kompleks dari perubahan biologis di otak, filter psikologis seumur hidup, dan perbedaan gaya komunikasi. Ini dia inti dari semuanya. Seringkali masalahnya itu bukan di niat si pengirim pesan, tapi di bagaimana pesan itu diterima dan diproses lewat berbagai filter biologis dan psikologis yang ada di penerima. Dan kutipan ini pas banget buat nutup pembahasan kita. Kedewasaan dalam berkomunikasi itu artinya kita juga mikirin lawan bicara kita, mikirin gimana pesan kita kira-kira bakal diterima, dan akhirnya kita bisa menyesuaikan cara kita ngomong buat membangun jembatan, bukan tembok. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Saat terjadi salah paham, seberapa penting sih niat baik kita kalau ternyata dampaknya malah nyakitin? Coba deh direnungkan. Mungkin ini bisa mengubah cara kita berinteraksi selamanya. Terima kasih sudah menyimak.